Selamat siang Anda semua. Siang, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, untuk kelancaran pembelajaran kita, silakan luruskan dulu mejanya. Tengok kanan kiri Anda semua, ada sampah silakan dipungut dulu. Ya. Udah lurus apa mejanya? Sudah, Pak. Sudah nyaman? Sudah, Pak. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa. Baik, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa biar kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa kita. Oke, sebelum memulai pelajaran, Bapak mau cek kehadiran dulu ya. Iya, Pak. Sebelum Bapak cek, ada yang tidak hadir atau ada yang izin atau sakit? Hadir semua. Oke, Bapak cek terlebih dahulu ya. Mita, Hadir, Pak. Edi, Kita Yin, Hadir, Pak. Aci, Hadir, Pak. Kira, Hadir, Pak. Ona. Hadir, Pak. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, untuk pembelajaran minggu lalu ada yang masih ingat atau ada yang diragukan? tidak, Pak. Tidak ada yang diragukan. Tidak ada yang diragukan. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke materi tentang virus. Oke, nampak PPT-nya? Nampak, Pak. Oke, dari depan kita ditanyakan apa itu virus. Oke, ada yang bisa menjawab terlebih dahulu sebelum Bapak jelasin apa itu virus? Saya, Pak. Oke, silakan Ananda, Aci. Virus itu adalah organisme parasit intraselular obligat yang mana maksud obligat di sini yaitu tidak dapat bereproduksi selain dalam sel inang. Oke, ya, benar ya. Hapus dulu pada kawannya. Jadi, benar apa yang dikatakan oleh Ananda Aci, di mana virus itu adalah organisme terkecil atau organisme sederhana yang tidak bisa hidup tanpa ada sel inangnya. Jadi dia tidak bisa mereplikasi dirinya atau mengadakan dirinya tanpa ada sel inangnya. Oke, bisa kita lihat di depan tuh virus adalah organisme terkecil atau organisme parasit atau patogen yang membutuhkan sel inangnya untuk bertahan hidup. Jika tanpa sel inangnya, dia tidak dapat hidup atau tidak dapat mengadakan diri. Oke, virus yang dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya itu ada yang pertama adalah virus helix atau bentuk tangga spiral. Contoh dalam virus ini adalah contoh virus berbentuk helix yaitu virus mosaik tembakau. Selanjutnya itu icosahedra atau bentuk hampir lingkaran. Dia bentuknya hampir lingkaran. Nah, selanjutnya itu adalah envelop, di mana virus ini dikelilingi oleh membran lipid yang termasuk virus dalam envelop tersebut yakni HIV dan virus influenza. Oke. Selanjutnya itu bentuk lain, misalnya virus dengan kombinasi helix dan icosahedra. Bentuk lain ini dia perpaduan antara beberapa bentuk virus. Oke. Selanjutnya itu struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus itu bisa kita tengok gambar di depan. Itu ada kapsidnya, kita bagian kepala. Di bagian kepala itu ada kapsid dan ada asam atau materi genetik, di mana materi genetiknya itu hanya ada DNA atau RNA saja, jadi tidak dimiliki keduanya. Oke, di bagian leher itu ada kerat dan ada bagian lehernya. Oke, ini bagian lehernya. Di atas lehernya itu ada kerat. Selanjutnya itu bagian ekor itu terbagi menjadi selubung ekor
Terus ada serabut ekor, di mana ada 6. Terus ada lempeng dasar dan ada jarum penusuk. Nah, jarum penusuk inilah yang akan digunakan untuk menempel pada sel inangnya, sehingga bakteri genetiknya dimasukkan ke dalam sel inangnya, maka si virus ini dapat melakukan perkembangbiakan atau penggandaan diri. Oke, selanjutnya ciri-ciri virus. Nah, ini bisa kita wanti-wanti ya. Ciri-ciri virus hanya memiliki bahan genetik RNA atau DNA saja. Nah, jadi si virus ini cuma memiliki satu materi genetik, dia tidak memiliki keduanya. Nah, jikalau dia memiliki materi genetik cuma RNA, berarti dia tidak memiliki DNA. Oke? Dia tidak memiliki sel atau bersifat aseluler. Nah, dia tidak memiliki sel. Ya. Kemudian berukur lebih kecil dari bakteri. Nah, si virus ini tidak bisa ditengok atau tidak bisa dilihat secara kasat mata. Nah, dia bisa ditengok menggunakan mikroskop. Oke? Selanjutnya itu memiliki bentuk yang bervariasi. Nah, yang tadi yang kita bahas itu ada helix, terus ada lain-lain sebagainya. Ada 4 ukurannya. Selanjutnya itu hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Oke, hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron yang memiliki perbesaran lebih besar daripada mikroskop lain. Kemudian dapat dikristalkan. Selanjutnya itu tidak memiliki sitoplasma, sudah jelas. Kemudian adalah memerlukan asam nukleat untuk berkembang biak, di mana asam nukleat ini didapat dari sel inangnya. Kalau tidak ada sel inangnya, dia tidak dapat asam nukleat untuk berkembang biak. Oke, next itu penyakit yang disebabkan oleh virus. Ada cacar, ada flu, campak, gondok ya, rubella, cacar air, terus hepatitis, herpes, polio, rabies. Rabies yang kita bahas kemarin, yang berasal dari gigitan kanis. Ya, kanis ya. Berasal dari gigitan kanis. Jadi, selanjutnya ada Ebola, demam hanta, sindrom pernapasan akut berat atau SARS. Kemudian ada juga disebabkan oleh virus corona yang disebabkan pada tahun 2019 sampai 2021 yang lalu. Kemudian demam dengue, DTG, Zika dan Epstein-Barr. Kemudian ada yang sering kita pelajari di SMA itu adalah HIV/AIDS. Nah, itu disebabkan oleh virus juga. Baik, Pak. Oke, selanjutnya cara mencegahnya itu yang Bapak jelaskan cuma 4. Itu memaksimalkan sistem imun, di mana sistem imun kita itu kita jaga dengan pola makan sehat, makanan yang teratur. Nah, jadi kita tidak boleh makan makanan yang sembarang saja. Makanan perindapan itu diwanti-wanti. Kenapa tuh, Pak? Kadang makanan perindapan itu tidak bersih. Bukan mengatakan makanan perindapan itu tidak bisa dikonsumsi, karena makanan perindapan itu kadang rata-rata alatnya itu tidak dicuci. Ya, kadang pakai tangan, belum tentu tangan mereka itu dicuci. Oke. Selanjutnya adalah minum obat antivirus. Nah, silakan kalau misalkan Ananda mengalami gejala virus, silakan minum obat antivirus. Kemudian selanjutnya itu adalah vaksin. Nah, kemarin kita sudah melakukan vaksin pertama, vaksin kedua, dan booster, kan? Nah, itu gunanya adalah untuk mencegah atau menghalangi proses pertumbuhannya virus dalam diri kita. Sebenarnya kita sudah ada virus, sudah terkontaminasi oleh virus. Nah, makanya dilakukan vaksin untuk memperlambat kinerja virus atau perkembangbiakan virus dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah menjalani gaya hidup sehat, ya tadi pola makan sehat, rutin olahraga,
Terus ya pokoknya itulah. Oke. Mungkin materi sampai situ. Selanjutnya silakan Anda simak video yang Bapak tampilkan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Suatu hal yang asing buat kita, keberadaannya bisa membuat kita merasakan beberapa gejala berikut: suhu tubuh tinggi, badan kedinginan, atau batuk dan sakit pada saluran pernapasan. Nah, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus? Untuk menjawabnya, yuk kita ikuti dulu video berikut ini tentang virus. Simak terus videonya ya. Di berbagai infografis sosial media, mungkin kita masih penasaran kira-kira seperti apa ya sifat-sifat yang dimiliki virus. Berbeda dari makhluk hidup lainnya, virus memiliki sifat hidup dan sifat mati. Artinya, virus dikatakan makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri dengan cara bereplikasi dalam tubuh inangnya dan memiliki asam nukleat berupa tuber atau tidak memiliki sitoplasma, inti, dan organ sel. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil sehingga tidak bisa terlihat oleh mata kita. Teman-teman bisa melihat gambar berikut untuk melihat perbandingan ukuran sel hingga organisme seperti manusia. Dari gambar, kita bisa melihat diameter virus berkisar antara 20 nanometer hingga 400 nanometer. Oleh karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Wah, sangat jauh ya perbandingan ukuran virus dengan manusia. Selanjutnya, kita akan melihat bagian-bagian tubuh virus: kapsid, asam nukleat, leher, selubung ekor, serat ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Sedangkan virus influenza memiliki bagian-bagian berikut: protein membran, protein jarum, protein amplop, protein nukleokapsid, dan asam nukleat. Jadi, struktur tubuh virus secara umum terdiri dari kepala berbentuk polihedral atau segi banyak yang berisi asam nukleat, leher sebagai penghubung antar kepala dan ekor untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Karena mixovirus menyerang saraf unggas, virus Coxsackie menyerang kuku dan mulut hewan. Rhabdovirus menyebabkan rabies pada anjing, kera, dan manusia. Orthomyxovirus menyerang saluran pernapasan manusia. Varicella zoster penyebab cacar air, dan human immunodeficiency penyebab penyakit AIDS. Setelah mempelajari semua tentang virus dan peranannya, kita dapat melakukan pencegahan dengan cara vaksinasi, menerapkan pola hidup sehat, dan tidak melakukan kontak cairan dengan orang atau hewan yang terjangkit virus. Sampai di sini, teman-teman bisa memahaminya ya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Oke. Sudah disimak videonya tadi kan? Sudah, Kak. Oke. Nah, untuk itu silakan Anda kerjakan LKPD. Nah, sebelum itu Bapak bagi kelompok ya. Oke. Ini berhitung dari 1 sampai 3. Dari sini. Oh, oke. Jadi meja di sini kelompok 1, meja ini kelompok 2, dan meja ini kelompok 3. Nah, oke. Baik, Kak. Baik, Bapak bagikan LKPD-nya. Sebelum LKPD itu breaking dulu nggak? Oke. Oh, sudah tegak ya? Oke, baik. Kita kasih SPK.
Jangan ke. Oke. Baik, silakan anak-anak semua berdiri. Oke. Keluar dari meja. Ya. Berikutnya adalah kita menghitung. Kita menghitung ya. Ya. Kita menghitung dari 1 sampai 9. Oke. Kita menggunakan semua anggota gerak badan kita. Oke, dari tangan, kaki, kepala. Oke, enggak semua sih, cuma 3. Tangan, kepala, sama kaki. Oke. Caranya kayak gini. Yang pertama adalah kita tulis angka sebesar-besarnya. Caranya gini. Kalau perhatikan ya. Mulai dari 1, 2 sampai 9. Oke. Habis itu dimulai dari kepala. Kepala kayak itu juga dari 1 sampai 9. Habis itu kaki ya. Oke. Kaki. Oke. Nah, untuk tangan cuma sebelah kanan saja. Untuk kaki sebelah kanan saja. Oke. Nah, yang pakai rok, pokoknya sebatas yang bisa saja. Oke. Kita mulai dari tangan ya. Kemudian ketiga mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, set. Kan ada garis tengahnya, set. Oke. Nah, ulang masuk ke 8, 9. Oke. Sekarang kita mulai dari kepala lagi. Ya, 1 sampai 9. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jangan lupa 7 itu ada garis tengahnya kan? Oke, masuk 8. 1, 2, 3. 8, 9. Oke, kepala sudah selesai. Tinggal kaki ya. Oke. Jangan pusing. Pusing. Oke. Gimana? Lanjut. Abis ini ice breaking lagi, tapi yang lebih atrak. Oke. Ini dilanjut atau gimana? Ini dilanjut atau gimana? Gak usah. Oke, sekarang yang seru ya. Tapi Bapak harap anak-anak melakukan semua. Kalau tidak ada yang melakukan, kena hukum ya. Oke, sudah dulu. Oke, anak-anak berdiri semua. Oke. Selanjutnya yang berikut kita adalah perintah. Oke. Kalau perintahnya begini. Bapak Budi menyuruh kita lompat, berarti kita lompat. Nah, ingat ya, katanya perintah. Kalau tidak ada kata Bapak Budi, berarti tidak boleh dilakukan. Oke. Kalau contoh kayak gini. Contoh gini. Bapak Budi menyuruh kita lompat. Lompat ke kiri. Tidak dilakukan karena tidak ada kata Bapak Budi. Ingat kata perintah. Oke, ingat kata perintah. Anda dulu, kenapa Anda? Kakinya sakit. Sakit. Oke. Baik. Oke, bisa dipahami seperti kita yang ini kan? Berarti ingat ya, kalau tidak ada kata Bapak Budi, berarti kita tidak boleh dilakukan. Oke, uji coba. Bapak Budi menyuruh kita lompat ke belakang. Ke depan. Oh, ya salah. Salah. Sekali ke depan. Oke. Belum ya, masih testing. Nyanyi
Yang salah apa hukumannya? Nyanyi ke depan. Nyanyi ke depan. Enggak, Oke. enggak, dance ke depan. Dance ya. Oke, dance ya. Oke. Ya, kita mulai. Kita mulai. Ini salah Andi. Halo. Halo. Hai Pak. Oke, baik. Fokus ya. Bapak Bode menyuruh kita lompat ke kanan. Lompat ke kiri. Ayo. Lompat ke belakang. Bapak Bode menyuruh kita lompat ke depan. Bapak Bode menyuruh kita lompat ke belakang. Ke belakang. Lompat ke depan. Bapak Bode menyuruh kita lompat ke kiri. Kanan. Depan. Bapak Bode menyuruh kita lompat ke belakang. Depan. Kanan. Bapak Bode menyuruh kita lompat samping kanan. Bapak Bode menyuruh kita lompat samping kiri. Kanan. Bapak Bode menyuruh kita lompat ke depan. Bapak Bode menyuruh kita lompat samping kanan, samping kiri. Ayo. Bila tidak dilakukan. Ayo. Ya. Yang salah ke depan. Dance. Yuk, semangat ini. Apa hukumannya tadi? Dance. Ah. Jadi bisa Perlu Bapak. perlu musik atau gimana tadi? YouTube, Pak. Ah, oke oke. Yes. 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 Drama. Gimana? Ah, jadi apa judulnya? Oke. Ayo edit. Lama banget. Mana HP-ku untuk video kayak ini? Cari HP-mu, Rurul. Abadikan setiap momen. Abadikan setiap momen edit. Iya. Itu HP-nya dulu. Mana? Itu mahal sih. Yusinya tak ada kayak gitu ya tadi. Kita kita minta hafal dong. Yang hafal. Bebas aja nih. Yang hafal aja, yang hafal. Iya. Apa ini? Apa sama yang Kenapa? Oke. Asik loh ini ya mah itu. Lagi. Ah, lagi ready. Geto, Lagi geto. di. Namanya Nadi. Yang salah sama malu. Baik, ini tepuk tangan dulu pada Edi. Oke. Sudah press kan? Sudah press otaknya kan? Enggak belum, Pak. Tambah lagi lagi. Bukan dance Pak. Tadi kita sudah membahas kelompok kan? Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 kan? Oke, baik. Silakan Anda kerjakan aktivitas dia. Apa, Pak? Ya, video. Ya. Ento kan? Tunggu aja cari dulu. Oke, silakan Anda kerjakan lebih dahulu. Yuk, bekerja sama ya. Iya, Pak. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Anda Nurul, Iya, Pak. silakan kerjakan KPD dulu ya. Iya, Pak. Pak maunya. Ini gambar virusnya bagi-bagiannya dibikin. Ya.
Digigit aja. Nah, kan ada tabelnya, silakan bikin tabelnya. Bagian-bagian itu ditulis di sana. Oh, baik, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Oke. Baik. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat bekerja ya. Iya, Pak. Yang kedua, Ini pakai mana cara bikin itu, Bang? nah itu kan dari perintahnya Anda disuruh mencari gambarnya, perbedaannya kan, yang virus, perbedaan virus. Karena ada beberapa macam virus, ada 4 berdasarkan bentuknya. Nah, itu kan ada berdasarkan bentuknya ada 4. Nah itu yang disuruh Ananda cari gambarnya itu. Ananda kasih perbedaannya. Oh, gambar virus yang pertama ini yang berdasarkan bentuknya ya. Ini kayak gini. Nah, yang gambar ini kayak gini. Nah, bisa dipahami Ananda itu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Kenapa kita Ya, sama-sama. Tuh, kelompok 3 paham, Pak? paham. Oke, berarti tidak ada kendala ya. Oke, selamat bekerja. Oh, Bang. Pak. Pak. Ya, Anda? Apa menit kerjanya, Pak? Bapak kasih waktu 5 menit. Soalnya Menit lah, Pak. Banyak sekali. tidak banyak, cuma 5 soal. Oke, kalau ada yang Anda ragukan, sedapnya ditanyakan. Ya, kalau penyakitnya dibuat. Tulis. Itu berapa? Kesembilan. Pertama, virus itu adalah organisme terkecil atau jenis parasit parogen yang membutuhkan sel inangnya untuk bertahan hidup. Nah, virus itu dikelompokkan berdasarkan bentuknya, Pak. Ada 4. Yang pertama ada helix, yaitu bentuk tangga spiral. Yang kedua ada icosahedral atau bentuknya hampir lingkaran. Kemudian ada envelope, yaitu yang dikelilingi oleh membran lipid. Dan yang terakhir bentuk lain seperti virus dengan kombinasi helix dan icosahedral. Kemudian struktur tubuh virus itu terdiri Lalu untuk kondisi akhir sel inang pada daunitik itu terhenti karena sel inang mengalami sudah mati. Sedangkan pada daun isogenik itu kondisi akhir sel inangnya dilanjutkan dengan positif. Untuk waktunya, kalau daunitik waktunya relatif singkat, sedangkan daun isogenik waktunya relatif lama. Lalu soal nomor 4 mengenai soalnya kehadiran virus membawa dampak positif dan negatif. Analisislah pernyataan tersebut. Soal nomor 4 itu untuk dampak positifnya berperan dalam pembuatan interferon, profage, vaksin, pelemahan, bakteri, dan antitoksin. Sedangkan pada negatifnya dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Untuk penyakit pada manusia itu AIDS, rabies, dan COVID-19. Untuk penyakit pada hewan, rabies, telur, dan kutil. Sedangkan contoh penyakit pada
mengusir virus pertumbuhan virus tumbuh pada dalam. Mungkin itu diskusi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada Tias pada perwakilan kelompok 2. Tepuk tangan dulu pada Tias. Oke, baik. Itu materi tentang virus telah disampaikan oleh perwakilan dari kelompok 2. Oke, baik. Dari penyampaian perwakilan kelompok 2, apakah dari kelompok lain ada yang berbeda? Sama, Pak. Sama. Kelompok 1? Sama berarti. Oke, baik. Oke. Jadi sama-sama kita ketahui bahwasanya virus itu adalah organisme terkecil atau organisme paling sederhana yang bersifat parasit atau patogen yang membutuhkan sel inangnya untuk bertahan hidup. Nah, di sisi lain, tidak semua virus itu merugikan. Ada juga beberapa virus yang menguntungkan, yang sering digunakan dalam medis atau dalam praktek kedokteran. Itu sering virus digunakan itu. Oke, kemudian ada juga macam-macam bentuk virus, dimana yang itu adalah helix. Pertama adalah helix, dimana bentuknya itu berbentuk tangga spiral. Nah, yang selanjutnya adalah icosahedra, dimana bentuknya itu hampir lingkaran, berbentuk hampir lingkaran. Nah, selanjutnya itu adalah envelope, di mana virus ini dikelilingi oleh membran lipid. Nah, dan selanjutnya itu bentuk lain, di mana adalah perpaduan dari atau kombinasi dari helix dan icosahedra. Oke. Nah, virus ini banyak juga digunakan dalam ilmu medis dan banyak juga digunakan dalam ilmu laboratorium. Fungsinya dia digunakan virus ini karena beberapa virus ini ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Di mana yang menguntungkan ini bisa digunakan dalam kedokteran, medis, atau bahkan digunakan dalam laboratorium. Gunanya adalah untuk kebutuhan praktikum atau penelitian seseorang. Jadi dia menggunakan, kalau misalkan dia menggunakan penelitian dengan virus, maka dia akan menggunakan virus. Nah, selanjutnya, apakah Ananda masih ada yang diragukan? Tidak. Oke. Jadi untuk mencegah virus ini, Ananda perlu melakukan yang namanya pola hidup sehat, di mana Ananda akan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, mengkonsumsi sayur-sayuran yang mengandung vitamin. Nah, jadi Ananda tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang gizi karena akan berdampak buruk terhadap sistem imun Ananda masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya Anda bisa melakukan berolahraga yang teratur, di mana Anda tidak lagi bermalas-malasan, rebahan terus. Nah, jadi dengan Anda melakukan olahraga secara rutin, otomatis sirkulasi udara Anda akan bertukar. Jadi udara segar masuk dan bakteri-bakteri dari dalam tubuh dikeluarin melalui cairan, yaitu keringat. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanya lagi, Anda? Tidak ada. Oke. Jadi sebelum kita pulang untuk merefresh pelajaran kita tadi, Bapak kasih kuis ya. Soalnya ada cuma 3 soal, silakan Anda kerjakan masing-masing. Mana?
bagikan sama temannya. Bagikan ya sama temannya. Oke. Silakan bagi kuisnya keluarnya. Oke, silakan Anda bekerja. Bapak kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan soal kuis. Nah, lalu dari kerjakan soal kuisnya. Lagi gitu dia susah. Ada kendala? Silakan Anda kerjakan soal kuisnya. Udah selesai. Sudah. Sudah, Pak. Silakan dikumpul. Yang ngumpul pertama dapat plus 5 ya. Sudah semua ya. Sudah, Pak. Baik. Oke. Untuk pembelajaran kita hari ini tentang virus, adakah dari Anda yang mau menyimpulkan materi kita tadi? Tadi kita sudah tulis untuk merefresh materi tadi. Nah, silakan. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Siapa? Silakan Anda Aci. Jadi 15, 16 lagi. 16 lagi. 19. 16. 16. Iya lah. 16. 2 sama teman 16. 9. Sampai 16. 45. Baru 35. 45. 45. Diskusi guys. 16 lagi. Bagaimana? Sudah siap? sudah, Pak. Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Sudah, Pak. Sudah. Kelompok 3? Sudah, Pak. Oke, baik. Silakan. Siapa perwakilan kelompok yang mau tampil? Kelompok 2 Vira, Pak. Oke, silakan. Silakan. Silakan Anda semua perhatikan dulu ya temannya untuk menyaksikan hasil diskusi kelompok. Baiklah, saya Zafira sebagai perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk nomor 1 itu yang gambar nomor 1 itu adalah polihidral yang berfungsi untuk pelindung tubuh. Contoh virusnya adenovirus. Yang kedua, nama ragam bentuk virusnya adalah batang.
itu ada kapsid dan DNA. Yang mana kapsid berfungsi sebagai pelindung tubuh dan DNA sebagai materi genetik. Contoh virusnya adalah tobacco mosaic virus. Lalu yang ketiga itu ragam virusnya itu bola. Itu ada kapsid dan DNA. Sama fungsinya tadi seperti yang pada batang. Contoh dari virus bentuk bola adalah virus HIV dan Ebola. Kemudian virus huruf T. Itu ada kapsid, DNA, dan ekor pada bagian gambarnya. Contoh virusnya adalah bakteriofag. Lalu yang ketiga, perbandingan tahap psikositik dan isogenik. Perbandingannya untuk membedakan mengenai tahapan. Kalau daulitik itu ada 5 tahapan, yaitu adsorpsi, injeksi, sintesis, perakitan, analitik. Sedangkan daurisogenik itu ada 7 tahapan, yaitu adsorpsi, injeksi. Baiklah Pak, nah selanjutnya yaitu struktur tubuh virus. Nah, tubuh virus itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kepala, yang kedua ekor. Nah, di kepala itu ada kapsid, ada asam nuklea, terus ada dan pada bagian leher itu ada namanya kerang atau kolam. Kemudian pada ekor itu terdapat selubung ekor, serabut ekor, lendir dasar, dan bentuk. Kemudian ciri-ciri virus ini ada beberapa Pak. Nah, yang pertama dia itu memiliki materi genetik RNA atau DNA saja. Kemudian tidak memiliki sel atau bersifat aseluler, berukuran kecil dan berprotein, memiliki bentuk yang bervariasi. Kemudian bentuknya itu makroskopis dan dapat dikristalkan dan tidak memiliki sitoplasma. Kemudian tidak dapat melakukan aktivitas metabolisme dan memerlukan asam nuklea untuk berkembang biak. Lalu virus ini juga menyebabkan beberapa dampak negatif seperti cacar, flu, campak, hepatitis, herpes, polio, rabies, Ebola, demam hanta, sindrom pernapasan akut berat atau SARS, kemudian demam dengue, kemudian infeksi HIV dan AIDS. Nah, cara mencegahnya itu kita dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian meminum obat antivirus, teratur dalam memvaksin diri dan menjalani gaya hidup sehat. Oke, baik. Terus dulu pada Aci. Terima kasih pada Aci yang telah menyampaikan kesimpulan. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya virus itu adalah organisme paling kecil atau organisme parasit atau patogen yang dapat berkembang biak pada sel inangnya. Jadi dia memparasit sel inangnya, menempel, lalu memasukkan materi genetiknya ke dalam. Materi genetik itulah yang akan menggandakan dirinya di dalam sel inangnya. Oke? Di dalam ruangan ini tidak tertutup kemungkinan ada virus. Nah, jadi virus itu ada di mana-mana. Dalam tubuh kita itu ada virus. Maka Anda semua jika mau bersin, silakan Anda tutup hidung kalian menggunakan tangan. Oke, itu adalah cara bersin yang baik dan benar. Biar fungsinya buat apa? Biar tidak tertular ke kawan kita atau teman kita di sekeliling kita. Kalau misalkan kita ada flu, kita bersin sembarang tempat tanpa menutup hidung kita atau mulut kita, otomatis virus itu akan menyebar. Kenapa? Virus itu mudah mutasi jika kita terkontaminasi melalui cairan atau melalui angin. Oke? Nah, selanjutnya itu hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah virus itu masuk ke dalam tubuh kita itu tergantung dari pola gaya hidup kita. Kalau misalkan kita hidup bersih, hidup sehat, maka virus itu sulit untuk terkontaminasi oleh kita. Karena virus ini dia identik memparasit sistem imun. Karena sistem imun kita lemah, maka dia akan gercep. Dia akan berkembang biak secara cepat di dalam tubuh kita. Karena sistem imun kita lemah. Oke? Sejauh ini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oke, baik. Untuk itu pembelajaran kita telah selesai. Sebelum kita pulang, silakan ketua kelas pimpin doa untuk
kelancaran kita ke depannya. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, baik, terima kasih kepada Ananda Edi telah memimpin doa kita tadi. Selanjutnya Ananda sebelum keluar dari kelas, Ananda tengok sampah di samping kiri kanan Ananda. Kalau ada sampah silakan Ananda bersihkan, dan meja sama kursinya dibersihin kembali. Oke, baik, sekian pembelajaran dari Bapak kiri. Selamat siang Anda semua. Siang. Siang.